Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak jumpa kembali belajar bersama Bu Main, belajar sains atau IPA di tema 4 yaitu belajar tentang organ peredaran darah manusia dan hewan. Sistem peredaran darah manusia ada darah, jantung, dan pembuluh darah. Darah mengandung plasma darah. Dengan ciri bening kekuningan, 92%-nya adalah air. Tugasnya untuk mengedarkan sari-sari makanan, protein, dan hormon, serta membantu membuang zat-zat sisa metabolisme. Darah juga mengandung eritrosit, bentuknya bikonkav, tidak berinti, mengandung hemoglobin, maka berwarna merah. Di hemoglobin itu juga berfungsi untuk mengikat oksigen dan sari-sari makanan. Darah juga mengandung leukosit atau sel darah putih. Leukosit bentuknya beragam, yang kami tampilkan hanya satu. Memiliki inti sel, dapat bergerak bebas, fungsinya untuk membunuh kuman dan bakteri. Darah juga mengandung trombosit atau keping darah. Bentuknya tidak teratur, tidak memiliki inti sel, berfungsi untuk proses pembekuan darah. Organ berikutnya adalah jantung. Jantung terdiri dari serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri, bilik kiri. Antara serambi dan bilik terdapat katup. Kalau serambi kanan dan bilik kanan, katupnya itu namanya katup tricuspidalis. Kalau antara serambi kiri dan bilik kiri namanya katup mitral. Mengapa ada katup? Agar darah dari serambi tidak bercampur dengan darah di bilik. Fungsi dari jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Selaput pembungkus jantung disebut perikardium. Pembuluh darah ada 3 jenis, yaitu arteri atau pembuluh nadi, yaitu pembuluh darah yang keluar dari jantung atau menuju organ. Yang menuju ke paru-paru disebut arteri pulmonari. Yang menuju ke tubuh cukup disebut arteri. Sebelum menuju ke tubuh, nanti dari bilik akan ke aorta, yaitu arteri terbesar, baru ke arteri, baru ke tubuh. Vena juga begitu. Vena yang dari tubuh ke jantung, ini vena cava. Kalau vena yang dari paru-paru ke jantung atau pembuluh balik yang menuju ke jantung disebut vena pulmonari. Pembuluh kapiler yaitu pembuluh yang sangat halus, tempat untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Perbedaan antara arteri dan vena. Arteri dindingnya tebal dan elastis, vena tipis dan tidak elastis. Mengapa tebal? Karena arteri itu bekerja lebih berat, bekerja lebih kuat untuk memompa ke seluruh tubuh. Arah alirannya dari jantung menuju organ untuk arteri, kalau vena dari organ menuju jantung. Arteri letaknya di dalam, jauh dari permukaan kulit. Vena letaknya dekat permukaan kulit. Aliran darah dari arteri cepat, aliran darah dari vena lambat. Arteri denyutannya terasa, sedangkan vena tidak terasa. Arteri katupnya hanya satu di dekat jantung, vena katupnya banyak di sepanjang pembuluh darah. Proses peredaran darah manusia ada 2 jenis, peredaran darah besar, yaitu dari jantung ke tubuh, kembali ke jantung. Peredaran darah kecil dari jantung ke paru-paru, kembali ke jantung. Sistem peredaran darah hewan. Sistem peredaran darah hewan ada peredaran darah terbuka, ada peredaran darah tertutup. Peredaran darah terbuka, darah tidak selalu beredar di dalam pembuluh. Peredaran darah tertutup, darah selalu beredar di dalam pembuluh. Peredaran darah terbuka itu contohnya serangga. Kelompok serangga seperti ini ya. Anak-anak, jantungnya dari serangga berupa jantung pembuluh. Peredaran darahnya dari jantung ke aorta dorsal, ke tubuh, bagian depan, ke ruang antar organ. Darah tidak mengandung hemoglobin, maka tidak berwarna, dan darah tidak mengandung oksigen. Di dalam darah terdapat sel darah tak berwarna yang berfungsi untuk mengusir organisme asing yang masuk ke dalam tubuh serangga.
Peredaran darah terbuka berikutnya adalah kelompok moluska. Jantung dan pembuluh darahnya sangat sederhana seperti ini. Nanti dari jantung menuju ke sinus, menuju ke jaringan tubuh, kembali ke jantung. Seperti ini ya arah alirannya. Peredaran darah tertutup. Peredaran darah tertutup itu dimiliki oleh ikan. Jantungnya hanya terdiri dari satu serambi dan satu bilik. Dari jantung nanti menuju ke insang, ke tubuh, kembali ke jantung. Peredaran darahnya adalah peredaran darah tunggal. Peredaran darah pada burung dan mamalia. Peredaran darah pada burung dan mamalia disebut peredaran darah ganda karena beredar 2 kali di dalam tubuh. Seperti manusia, dari serambi kiri ke bilik kiri, ke tubuh, kembali ke serambi kanan, bilik kanan. Ini peredaran darah besarnya. Peredaran darah kecil dari serambi kanan, bilik kanan, menuju ke paru-paru, kembali ke serambi kiri, bilik kiri. Peredaran darah tertutup terakhir adalah kata. Kata terdiri dari 3 ruang jantungnya, yaitu serambi kanan, serambi kiri, dan bilik. Peredaran darah dari kata juga peredaran darah ganda, yaitu dari serambi kiri, bilik kiri, atau dari serambi kiri ke bilik, ke tubuh, kembali ke serambi kanan. Nah, dari serambi kanan nanti ke bilik menuju ke paru-paru, dari paru-paru nanti akan ke serambi kiri lagi dan menuju ke bilik. Begitu anak-anak yang kita pelajari hari ini tentang peredaran darah hewan dan manusia. Mari kita berlatih soal. Latihan soal nomor 1. Pembuluh darah yang mengalirkan darah ke jantung disebut pembuluh vena atau pembuluh bale. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Katup yang terdapat di antara serambi kiri dan bilik kiri disebut katup mitral. Tekanan darah seseorang dapat diukur menggunakan alat tensimeter. Jantung burung terdiri atas 4 ruang. Demikian anak-anak pelajaran kali ini. Sekian, terima kasih sudah melihat video ini. Jaga kesehatan, selamat berjumpa kembali belajar bersama Bu Main di pertemuan yang akan datang. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.